warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sehat seluruhnya? Sehat. Baik, kalau begitu untuk memulai pelajaran kita, sudah siap seluruhnya ya, segala hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita yang ada di atas meja disimpan yang ada. Kemudian ketua kelas, coba dipimpin temanya untuk berdoa. Ya, berat. Arma, berat. Tengah, berat. Baiklah, Nanda. Pada pagi hari ini pelajaran kita yaitunya tentang bab tablik dan dakwah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita kembali lagi ke pelajaran kita sebelumnya, yaitunya adalah berpikir kritis. Dalam berpikir kritis tersebut ada di sana ayat atau dalil tentang kita berpikir kritis, yaitu Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita baca sama-sama surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Nah, Nanda, bagaimana perasaan kita setelah membaca ayat Al-Quran tadi? Adem. Nah, jadi ya Nanda, satu huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai satu kebaikan. Berapa nilainya? Satu kebaikan. Nilai satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan tersebut bernilai 10 kali lipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Itu baru satu huruf saja yang kita baca. Bayangkan Ar-Rahman tadi, ayat di 33 yang kita baca tadi, berapa jumlah huruf yang ada di dalamnya. Nah, berapa pahala yang kita dapatkan hari ini dari kita membaca surat Ar-Rahman ini. Jadi, pergunakanlah iptek, ilmu teknologi kita itu, contohnya adalah HP itu yang gunanya adalah untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri. Yaitunya di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, dimanapun kita bisa membaca Al-Quran, bisa kita akses Al-Quran tersebut. Paham itu Nanda? Baiklah, kita masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, yaitunya tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Hari ini, apa judulnya? Menyebarkan Islam bersatu dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, khutbah, tabligh dan dakwah ini pernah Anda sebelumnya mendengar orang berkhutbah? Pernah dilihat? Sholat Jumat. Kemudian tabligh, pernah mendengar kata-kata tabligh? Pernah Anda mendengarnya? Di masjid. Di masjid. Tabligh apa yang didengar itu? Tabligh akbar. Iya, tabligh akbar. Kemudian dakwah. Pernah dengar? Dakwah di seluruh. Siapa ustaz yang terkenal yang pernah Anda dengar ceramahnya? Abdul Somad. Iya, Abdul Somad. Abdul Somad
siang hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis definisi khutbah, tablik dan dakwah. Jadi Anda mampu nanti paham apa itu khutbah, apa itu tablik, apa itu dakwah. Selanjutnya, yang kedua adalah siswa mampu menganalisis ketentuan khutbah, tablik dan dakwah. Jadi Anda itu harus tahu apa saja ketentuan dari khutbah, tablik dan dakwah. Nah, yang ketiga adalah siswa mampu atau peserta didik mampu menerapkan ketentuan timbul muamalah, yaitu tentang khutbah, tablik dan dakwah. Selanjutnya yang terakhir, peserta didik mampu membuat peta konsep. Jadi peta konsep tentang khutbah, tablik dan dakwah. Jadi anak-anak itu nantinya akan dibagi per kelompok sesuai dengan materi kita, khutbah, tablik dan dakwah. Masing-masing kelompok itu nantinya adalah membuat peta konsep mengenai khutbah, tablik dan dakwah. Masing-masing nanti dibagi per kelompoknya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi kita. Terlebih dahulu silakan disimak dan diperhatikan video berikut ini. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tablik dan dakwah. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memperakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus dan lain sebagainya. Ada yang diragukan dari video tadi atau ada pertanyaan dari materi yang disampaikan tadi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya kira gambar yang di depan ini adalah gambar apa? Kenapa ini adalah sebut dengan apa? Kenapa tidak tablik akbar, tablik, atau kenapa tidak dakwah? Karena dilakukan sebelum melaksanakan ibadah yang lain. Karena dilakukan sebelum melakukan ibadah lain. Kemudian lagi kalau tablik itu boleh menggunakan ibadah, boleh tidak, boleh secara formal saja, atau kalau tablik itu sifatnya secara umum. Nah, itu berarti ini adalah gambar apa ini? Gambar seseorang yang sedang berkhutbah. Tablik siapa nama orang yang menyampaikannya? Ya. Juga, ada yang tahu? Tablik siapa nama orang yang menyampaikannya? Angkat tangan juga, ada yang bisa? Tablik nama orang yang menyampaikannya adalah mubalik bagi yang laki-laki, mubalighah bagi perempuan yang menyampaikan tablik. Kemudian lagi dakwah, siapa yang namanya? Iya, Andre, bagus sekali. Kita beri kamus kepada Andre pertama dulu. Iya, bagus sekali. Dakwah, orang yang menyampaikannya yang laki-laki namanya adalah dai. Selanjutnya, nama orang yang menyampaikannya bagi yang perempuan adalah dai. Nama orang yang menyampaikan khutbah siapa tadi? Khatib. Mana dah? Nama orang yang menyampaikan tablik. Mubalik bagi yang laki, mubalighah bagi yang perempuan. Dakwah, Rani. Siapa nama orang yang menyampaikan dakwah tadi, Rani? Dai untuk yang laki-laki. Laki-laki yang perempuan siapa namanya? Ya, iya. Jadi itulah nama-nama orang yang menyampaikan khutbah, tablik dan dakwah. Khutbah yang dilaksanakan sesudah sholat. Apa contohnya? Sholat dulu baru khutbah. Apa contohnya? Sholat bagus sekali, benar. Sholat hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat dulu baru berkhutbah, itu namanya adalah khutbah idah. Jadi dibagi berapa tadi khutbah? Pertama apa tadi? Kedua apa? Kemudian lagi ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak ada. Kita Anda F2 silakan bekerja di kelompok masing-masing mengenai materinya masing-masing.
Kelompok yang pertama adalah kelompok khotbah, silahkan didiskusikan materi tentang khotbah. Kelompok yang di tengah adalah kelompok tablik, silahkan didiskusikan kelompok tablik bagian materi bagian tablik. Yang terakhir adalah kelompok dakwah, silahkan didiskusikan bagian kelompok dakwah. Kemudian hasilnya nanti kita tempelkan di depan. Siapa dipilih temannya yang jadi moderator, siapa yang membacakan materinya. Nah, ada pertanyaan mengenai pembagian kelompok? Tidak ada, silakan lanjutkan. Dia moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berlima perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tablik. Baiklah, pengertiannya akan dibacakan oleh teman kita Rani Wilisaputri. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari tablik. Kata tablik berasal dari kata balagha yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Adapun pelaku menyampaikan tablik disebut dengan mubalik untuk laki-laki dan mubalia untuk perempuan. Menurut istilah
hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami, lalu diamalkan isinya. Berdasarkan pengertian tersebut, tersimpul bahwa tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan, sementara dakwah lebih luas, tidak hanya lisan, tapi juga perilaku dalam kehidupannya. Tabligh juga diceritakan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafaa billahi shahida. Sadaqallahu azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perlindungan. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 22. Selanjutnya yaitu ketentuan tafsir dan kata cara tafsir yang akan disampaikan oleh ketua. Ketentuan tabligh 1. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. 3. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi tabligh yang disampaikan harus menjadi kesimpulan yang kuat dan jelas diunggahnya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran setelah dengan situasi dan kondisi masyarakat termasuk aspek psikologis dan fisiologis para jemaah. 6. Tidak menghakimi orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tata cara tabligh 1. Mengajak orang terdekat berjamaah menuju al-fil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Keduanya merupakan kunci sukses karena pihak lain akan melihat hidup pribadi dan keluarganya. Kemudian isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 2-3 dan surat Al-Rahman ayat 12-15. Yang kedua, dekati pihak lain sesuai kapasitas ilmu dan pemahamannya. Karena itu perlu menggunakan strategi seragam apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, dramatis dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya kesabaran dalam surat Al-Mudaththir. Yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya mekanisme tabligh yang jelas antara mubalik satu dengan yang lain sehingga semua lapisan masyarakat terkena secara tabligh. Surat Al-Maidah ayat 3. Sekian penyampaian pengertian, dalil, ketentuan dan tata cara dari kami. Baiklah, dari materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, adakah teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita bertanya kalau ada materi yang tidak kami tabligh. Sekian dari kami. Kesekian terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara. Kali ini telah sampai kita di ujung materi, yaitu mengenai khutbah tabligh dan dakwah. Tadi telah tampil kelompok tabligh ya. Tabligh atau khutbah? Tabligh. Nah, kita berikan aplaus sama-sama buat kelompok tabligh. Nah, mungkin tadi sudah terbiasa sekali ini materi yang disampaikan sangat mudah dipahami. Selanjutnya, masing-masing kelompok itu
paham dengan materi khotbah, tablik atau dakwah atau tidak? Dengan cara Anda tempelkan materi yang dibagikan tadi. Di bagian manakah materi tersebut letaknya? Di bagian khotbah, tablik atau dakwah? Paham itu Anda? Nah, jadi dibagikan kartunya Anda tempel ke depan. Bagian mana saja dia? Di bagian mana letaknya? Ada pertanyaan mengenai kartu atau penilaian ini? Tidak. Baiklah. Nah, kemudian yang Anda pajang di depan ini adalah perbedaan antara khotbah, tabligh, dan dakwah. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah ada syarat dan hukumnya. Syarat khotbah kalian termasuk atau tabligh atau dakwah? Nah, jadi Anda ini betul. Siapa yang kelompok hijau? Kita beri apa sama-sama kelompok hijau? Ada timbal khusus untuk pelaksanaannya. Kata atau dakwah? Betul. Berarti Anda sudah paham ya? Kelompok pink, mana kelompok pink? Kita beri apa sama-sama kelompok pink? Lanjut. Dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan berorasi dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Dakwah atau tabligh? Dakwah atau tabligh? Khotbah. Jadi kelompok biru siapa biru? Kita beri amplop kelompok biru. Yang keempat, dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Khotbah atau dakwah? Khotbah. Maksud khotbah tadi atau dakwah? Khotbah. Dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Betul. Itu lagi. Lanjut. Dilaksanakan pada waktu tertentu seperti pada waktu sholat Jumat. Sholat Jumat khotbah atau dakwah? Lanjut. Waktunya terbatas. Terbatas ke waktu khotbah Jumat? Jadi kalau mana dia? Kalau yang menggunakan namanya laki-laki saja yang boleh melakukan, siapa itu? Pernah dilihat perempuan membacakan khotbah? Tidak. Berarti dari penjabaran yang Anda tulis ke depan, evaluasi yang ada di depan, Anda itu paham mengenai khotbah, tabligh, dan dakwah. Kita beri hapus buat kita sama-sama. Baiklah Anda, sekian dari materi kita mengenai khotbah, tabligh, dan dakwah. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Kita bisa menyimpulkan materi kita tentang khotbah, tabligh, dakwah. Nah, jadi dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa nama orang yang menyampaikan khotbah siapa tadi? Tabligh. Nama orang yang menyampaikan tabligh? Mubalik. Dakwah? Kemudian lagi khotbah, asal katanya dari bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya adalah kata yahtu. Apalagi khutbatan yang artinya adalah pidato. Kemudian lagi khutbah tabligh. Tabligh balaga yubaligu tabligan. Itu nama bahasa Arabnya. Yang artinya adalah menyampaikan. Sedangkan dakwah asal katanya dari bahasa Arab, yaitunya adalah da'a. Yad'u dakwatan. Yang artinya adalah mengajak, menyeru, memanggil. Itulah kesimpulan ada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.